Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'raja ibadah min ad-darajati ad-daniyah ila ad-darajati al-'aliyah wa min al-jahli ila al-rusydi wa min adh-dhulumati ila an-nur bi nuri hidayatihi wa inayatihi al-qayyumiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah biyadihi kullu syai'in min hadhil kainati ad-daniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul kaunaini 'ala al-abadiyyah. Usalli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tamadu bi syari'atil muhammadiyyah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wa munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ahsana ar-rajulu salatahu fayutimmu ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalatis salat hafizakallah kama hafidtani. Wa idza asaa ar-rajulu salatahu falam yutimma ruku'ahu wa sujudahu wal qira'ata fiha qalatis salat daya'akallah kama daya'tani. Al-hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awalan diucapkan syukran jazilah, terima kasih kepada Muratibul Awqat, pengatur waktu, pembawa acara. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yang saya hormati Hadratul Mukarramin, para takmir atau pengurus DKM Masjid Raya Jatimulia beserta seluruh jamaah, tidak lupa jamaah-jamaah dari masjid dan mushola sekitar Jatimulia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang semuanya saya hormati, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Hanya untayan kalimat puji syukur yang paling layak membasahi lidah kita. Begitu banyak nikmat, anugerah serta kurnianya yang diberikan kepada kita, terutama kita diberikan kehidupan kembali di pagi hari ini. Kita bisa menghirup udara segar, kita mampu melangkahkan kaki kita ke Masjid Raya Jatimulia dalam rangka subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir, dengan ta'lim. Mudah-mudahan mengawali pagi dengan berbagai macam aktivitas ibadah, Allah meridhoi kita dan ke depan tambah berkah lagi kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan alam paduka mulia tiada lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 25 ya. 25 bulan Rajab ya. Besok tanggal 26 malam Seninnya 27, makanya di sini diadakan peringatan
Isra Mi'raj ya. Mohon maaf saya nggak bisa hadir ya karena berbarengan juga ada acara Isra Mi'raj juga. Para jamaah sekalian, setahu kita yang paling familiar memang itu yang paling populer di bulan Rajab itu adalah terjadinya peristiwa spektakuler, fenomena luar biasa yaitu Isra Mi'raj. Padahal masih banyak lagi kejadian-kejadian yang tidak kalah luar biasanya itu juga terjadi di bulan Rajab ya. Dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, dalam berbagai macam biografi dijelaskan. Di antaranya Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, di bulan Rajab itu pertama kali Siti Aminah mengandung ya, menghamilkan yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulainya bulan Rajab, sehingga 9 bulan kemudian di bulan Rabiul Awal lahirlah beliau tanggal 12 itu di bulan Rajab mulai hamilnya ibunda Siti Aminah menghamilkan calon bayi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi para jamaah sekalian, Sayyidina Ali lahir juga di bulan Rajab. Sayyidina Ali lahir di bulan Rajab. Salah satu saudara sepupu Kanjeng Nabi, putra Abu Thalib yang menjadi pengasuh baginda Nabi ketika masih kecil, sekaligus diangkat menjadi menantu Kanjeng Rasul karena menikah dengan salah satu putri tercinta Kanjeng Rasul yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Bahkan Imam Ali memiliki keistimewaan menjadi dianggap keluarga khusus dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain ya. Padahal Sayyidina Utsman juga menantunya juga sama. Sayyidina Abu Bakar mertuanya juga. Sayyidina Umar mertuanya Kanjeng Nabi juga. Tapi yang masuk kategori Ahlul Bait ya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Kan ada 5 itu ya yang jadi Ahlul Kisah. Ahlul Kisah itu jubah. Jadi yang disebut Ahlul Kisah itu orang-orang yang masuk di bawah jubah Rasulullah, kemudian Rasul berdoa, ya Allah bersihkan keluargaku dari kotoran-kotoran itu ya. Yang ada ayat itu innama yuridullah liyudhiba ankum rizqa wa yutahhirakum tathira. Itu Ahlul Kisah ya. Yang didoakan oleh Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Rasulullah SAW, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Husain. Itu 5 itu ya Ahlul Kisah atau Ahlul Aba ya. Ahlul Aba itu keluarga yang dibawa oleh Rasulullah ketika menghadapi satu kelompok dari Najran, orang-orang Nasrani yang mengajak mubahalah Kanjeng Rasul dengan rombongan Nasrani perihal Isa bin Maryam, yang mana menurut Kanjeng Nabi Isa bin Maryam itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi hamba Tuhan dan Rasul Tuhan ya. Kalau menurut Nasrani Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan ya. Maka terjadilah mubahalah, artinya ditantang. Mubahalah itu sumpah yang dilakukan oleh 2 orang yang intinya apabila siapa yang salah, siapa yang dusta, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Dan ternyata orang-orang Nasrani yang nantangin ini pada waktunya mereka malah yang gak berani, malah gak yang datang. Ya, dijelaskan di beberapa ayat di Al-Quran itu tentang mubahalah. Nah yang diajak itu oleh Kanjeng Rasul 5. Ya 4 berarti ya, 5 dengan Kanjeng Rasul. Imam Ali sama, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Makanya Imam Ali ini termasuk seseorang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi saya bukan Syiah ini ya, saya ngomong begini mirip-mirip Syiah.
Jadi seolah-olah menomorsatukan Al-Imam Ali dibanding sahabat yang lain. Enggak. Itu memang faktanya seperti itu. Ahlul kisah, ahlul aba itu 5 orang tadi. Makanya sering kita gunakan untuk tawasul, apalagi dulu pas musim Covid itu ya, juga ada syairannya. Lihom satun utfi biha halal wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Itu kan itu. Kita memiliki 5 orang yang dengan 5 orang ini dipadamkanlah, ditolaklah turunnya bala yang akan turun kepada kita. 5 orang tersebut Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain, kan seperti itu. Kita jadikan bahan sebagai tawasul. Makanya Imam Ali ini termasuk ahlul kisah, ahlul aba dan ahlul bait. Ya, ahlul bait gitu ya. Para jamaah sekali, kalau yang 5 ini udah pasti ahlul bait. Kalau yang lain belum tentu gitu ya. Tapi kalaupun sekarang ada polemik seperti itu, kita tidak perlu ikut campur ya. Tidak perlu ikut campur. Ada polemik tentang nasab dan lain sebagainya, kita lebih cari selamat aja. Kita lihat ulama-ulama dahulu juga, bahkan semenjak sahabat, perselisihan, perbedaan pendapat itu sudah biasa. Ya, sudah biasa. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Zubair bertentangan kan satu dengan yang lain, bahkan sampai wafat. Nah, dan kedua-duanya adalah orang yang dijamin masuk surga. Iya kan? Zubair juga kan orang dijamin masuk surga, kan ada 10 ya yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Sa'ad, Sa'id ya. Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abi Ubaidah Amir Jarrah, yang terakhir Zubair ibn al-Awwam. Tapi mereka berselisih sampai wafat. Al-Imam Ali dengan Siti Aisyah berselisih bahkan sampai perang Jamal itu ya, sampai perang itu, mantu sama mertua saja perang itu. Ini para jamaah sekalian, sama kayak Sayyidina Husain dengan Sayyidina Muawiyah juga berselisih juga, bahkan sampai dipancung leher Sayyidina Husain, kan seperti itu para jamaah sekalian. Jadi perselisihan yang terjadi di orang-orang soleh itu bukan berarti mereka itu kemudian salah para jamaah sekalian. Mereka membela ijtihadnya masing-masing gitu. Mereka pahalanya banyak, amalnya banyak, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita yang amalnya sedikit kemudian ikut kepada salah satu pihak, kemudian menjelek-jelekan yang lain, habislah amal kita justru. Buka aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Jadi kita pasrah, tawakuf aja kalau melihat ada orang soleh dengan orang soleh berselisih. Kita tidak usah menjelekkan salah satu daripada yang berselisih tersebut. Boleh kita mengikuti pemahaman salah satunya, tapi kita tidak boleh membuka aib atau menjelek-jelekan salah satu yang lain. Dan ini juga sekarang terjadi di kita, baik itu tentang nasab ya, baik itu tentang, mohon maaf para jamaah sekalian, sampai jangankan ahli-ahli fikih kayak di NU itu ada perseteruan, perebutan kekuasaan jatman ya, jamaah ahli thariqah mu'tabarah antara Habib Lutfi dengan Kiai Khalwani dan lain sebagainya. Itu kita mah di luar jangkauan kita. Kita boleh senang dan mengikuti salah satu dari mereka tanpa harus kita menjelek-jelekan, membuka aib atau kekurangan atau kesalahan mereka, karena mereka adalah orang-orang soleh. Sayyidina Ali dengan Zubair berselisih, tapi dua-duanya masuk surga. Al-Imam Ali dan Siti Aisyah berselisih, mereka dua-duanya juga masuk surga para jamaah sekalian. Iya, bahkan Yazid bin Muawiyah juga yang memerintahkan membunuh Sayyidina Husain juga itu banyak yang melarang untuk menghujatnya para jamaah sekalian. Itu jadi intinya pada diri kita harus bijak, harus lebih dewasa ketika melihat ada
perseteruan atau perselisihan antara orang-orang yang kita anggap tokoh, orang-orang yang soleh. Ketika mereka berprinsip berselisih, kita jangan ikut larut menjadi bagian daripada yang berselisih tadi. Kita pasrahkan urusan mereka, ya mereka yang urusi. Kita gak usah umpamanya pro habaib kita jelek-jelekan yang umpamanya pro Wali Songo, yang pro Wali Songo jelek-jelekan pro Bani Alawi, nggak usah. Kita mah biarkan mereka ahli-ahlinya yang mengurusi. Kita mah lebih baik semua ulama kita cintai. Urusan mereka berselisih, urusan pribadi masing-masing itu lebih selamat. Itu para jamaah sekalian. Kembali, Al-Imam Ali ini adalah ahlul kisah atau ahlul laba atau keluarga yang diaku menjadi bagian daripada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Ali itu lahir di bulan Rajab. Imam Syafi'i bukan lahirnya, wafatnya di bulan Rajab ya, wafatnya di bulan Rajab. Hijrah dari Baghdad ya ke Mesir dan wafat di Mesir ya. Tuh, kalau ketika di Baghdad terkenal kaumnya kaul qadim, ketika di Mesir terkenal kaulnya adalah kaul jadid. Salah satu 4 mazhab dari 4 mazhab yang diakui oleh ulama-ulama seluruh dunia. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali. Nah, ini Imam Syafi'i salah satu mazhab yang para pengikutnya banyak di Asia, terutama Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Beliau wafat kalau nggak salah di usia 54 tahun ya, itu di bulan Rajab. Jadi banyak hal-hal yang terjadi luar di bulan Rajab ini selain Isra Mi'raj. Perang Tabuk itu juga terjadi di bulan Rajab. Ya, yang dipimpin oleh Panglima Zaid bin Harisah itu di bulan Rajab melawan tentara Romawi di daerah Tabuk membawa 30.000 tentara dan mengalami kemenangan. Kemudian apalagi yang terjadi di bulan Rajab pada jamaah sekalian? Pembebasan Baitul Maqdis oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi juga di bulan Rajab. Ya, terjadi di bulan Rajab para jamaah sekalian. Ketika terjadi perang salib ya, 200 tahun perang salib, 100 tahun kaum muslimin kalah, 100 tahun berikutnya kaum muslimin menang. Itu dipimpin oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi ya. Alhamdulillah sekarang juga rekan-rekan di Gaza di Palestina alhamdulillah ya sudah gencatan senjata, jadi libur dulu genosidanya ini ya, pembunuhan, pembantaian ada tentara ini. Mudah-mudahan ke depan betul-betul merdeka negeri Palestina ini ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah sekalian, runtuhnya Turki Utsmani juga di bulan Rajab. Luar biasa itu ya, runtuhnya Turki Utsmani juga di bulan Rajab. Jadi begitu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di bulan Rajab ini. Tentunya yang paling terkenal yaitu tadi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yang besok akan kita peringati di sini ya, dengan mengundang ulama televisi ya. Dari televisi itu kalau Masjid Raya mah kiainya yang artis terus insya Allah ya, supaya orangnya semangat datangnya gitu ya. Kalau penceramanya Kiai Incep mah yang hadir cuman segini kan, kalau besok mah artis keluar-luar penuh kan gitu ya. Padahal ngajinya mah belum tentu sama ya, belum tentu beda. Nah ini para jamaah sekalian. Nah yang ini saya sampaikan juga para jamaah sekalian, selama ini kita tahunya Isra Mi'raj itu hasilnya adalah sholat 5 waktu aja. Padahal bukan cuma itu para jamaah sekalian. Sini saya bawa kitab dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Utiya Rasulullah SAW Lailatul Mi'raj salasa. Bahwa Rasulullah itu ketika malaman Mi'raj oleh Allah diberi 3 hal, 3 macam ya, yang diberi oleh Rasulullah kepada yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika kembali dari Mi'raj itu ada 3. Ya, ada 3 para jamaah sekalian. Ya mudah-mudahan besok yang 3 ini dibahas lagi oleh kiainya sama ustadznya yang Isra Mi'raj gitu. Tapi jarang di tempat yang lain yang dibahas sholat doang gitu, yang di luar sholat nggak dibahas gitu.
Ini karena ada di Syarah Sahih Muslim ya, juz kedua halaman 6 karangan Imam An-Nawawi ya, Abu Zakaria Yahya Sharaf An-Nawawi. Syarah Sahih Muslim juz ketiga halaman ke-6. Di sini disebutkan bahwa ada 3 hal yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah pada malaman Mi'raj. Yang pertama, u'tiya as-shalawatil khamsa. Yang pertama yang sudah familiar yang kita ketahui bahwa malaman Mi'raj itu Kanjeng Rasul diberi oleh Allah kewajiban salat 5 waktu ya. Di hadis disebutkan awal mulanya 50 waktu. Cuman Kanjeng Nabi atas utusan Nabi Musa minta keringanan, minta diskon, dispensasi sebanyak 9 kali. Sekali minta dispensasi dikurangi 5 waktu, jadi 9 kali diambil 45 waktu, yang tersisa tinggal 5 waktu, karena dianggap umat Nabi Muhammad itu nanti berat kalau 50 waktu. Nah, buktinya yang 5 waktu aja di Indonesia berapa persen itu yang menjalankan 5 waktu surveinya itu kan sudah diadakan itu. Jumlah lebih banyak, cuman 30% lebih aja yang sholat 5 waktu yang muslim itu gitu. Itu yang sholat 5 waktu juga yang bisa baca Quran juga entah berapa persen gitu. Jadi hanya banyak secara kuantitas tapi sedikit secara kualitas. Muslim itu seperti itu para jamaah sekalian. Tuh, jadi sholat 5 waktu ini diberikan langsung mubasyarah bila wasithah tanpa perantara malaikat Jibril, hanya Rasul menerimanya langsung dari Allah ketika Mi'raj. Mana ini adalah salah satu kewajiban ya bagi kita, termasuk rukun Islam yang nggak boleh ditinggalin. Madama akilan, selama masih berakal, walaupun sakit, ya, walaupun sakit nggak boleh ditinggalin sholat. Walaupun udah diimpus, ya udah diimpus, ya walaupun udah penuh dengan kabel di ruang ICU, kalau memang masih sadar, tetap wajib sholat, tidak boleh ditinggalkan. Banyak yang terjadi justru pas sakit pada ninggalin sholat, apalagi masuk rumah sakit, padahal sakit itu kembangnya kematian. Coba kalau habis sakit, sakitnya mending kalau sembuh bisa dikodok. Nah kalau sakitnya lanjut meninggal habis meninggalkan sholat, ini berbahaya para jamaah sekalian. Kecuali memang dia sudah tidak sadar. Kalau dia masih sadar, walaupun sudah terbaring di ruang ICU sekalipun, iya kan harus tetap sholat yang 5 waktu kan, seperti itu. Yang sampai ditinggalin sholat yang 5 waktu itu, walaupun sudah sakit-sakit. Mampu berdiri, tidak mampu berdiri, duduk kan, tidak mampu duduk, berbaring ke kanan atau ke kiri ya. Tidak mampu berbaring, terlentang gitu ya. Terlentang juga sudah tidak bisa menggerakkan kaki tangan, hanya dengan kedipan mata, cukup sujud rukunya dengan kedipan mata. Iya, kedipan mata juga udah nggak bisa berkedip, tapi hati masih sadar, jalankan sholat di dalam hati. Nah kalau udah hatinya tidak sadar, baru tidak wajib menjalankan sholat. Ya tetap harus sholat, walaupun sholatnya lihurmatil waktu ya. Lihurmatil waktu itu menghormat waktu. Karena kita kalau udah di ruang ICU gimana wudunya, orang jalan udah nggak bisa. Di rumah sakit udah diimpus saja kita udah nggak bisa kemana-mana. Ya kadang cuman ke kamar kecil aja. Walaupun bisa wudu, nggak bisa wudu juga. Wudunya artinya hanya separuh. Kalau diimpus, bahwa udah diimpus di sini atau di sini atau di kaki, di anggota wudu kita, maka itu wudunya susah. Wudunya susah. Artinya apa? Harus ada tambahan dalam mazhab Syafi'i, boleh dilihat di Syarah Fathul Qorib, itu anggota wudu yang tertutup oleh perban, itu kan kalau suntikan atau impusan kan ada perbannya itu, sehingga air wudu itu tidak masuk ke kulit yang ada lakbannya itu kan, nggak bisa. Maka itu dalam mazhab Syafi'i, apabila ada anggota wudu yang tertutup oleh perban, maka dia wudunya harus diusap bagian yang tertutup perban tadi, kemudian diganti dengan bertayamum. Jadi wudu juga, tayamum juga.
Kalau yang diperbanyak cuma satu, tayamumnya cuma sekali. Tapi kalau dua kiri kanan, apalagi dengan kaki ada perbannya, 3 kali. Kalau ada 3 perbannya, tayamumnya wudunya 1 kali, tayamumnya 3 kali. Itu begitu Pak. Nggak bisa Bapak di rumah sakit diimpus wudu begitu aja langsung sholat, nggak sah sholatnya. Harus dengan tayamum, repot makanya saya kalau belum terpaksa belum mau itu diimpus itu. Kalau masih sadar maka kalau masih bisa menghindar karena saking sulitnya sholatnya kan seperti itu. Nah itu. Nah kadang kita udah nggak bisa, kadang sakitnya parah boro-boro tayamum, ke kamar kecil aja kita berbaring di ini nggak kuat. Tapi kan kita tetap masih sholat. Disebutnya faqidut tahurain. Orang yang tidak memiliki 2 suci bersuci, tidak bisa menggunakan air untuk wudu atau untuk mandi, tidak bisa menggunakan debu untuk tayamum, faqidut tahurain, maka dia tetap wajib sholat. Lihurmatil waktu, namanya sholat menghormat waktu tanpa wudu, tanpa tayamum. Jadi orang-orang yang di rumah sakit itu kebanyakan begitu harusnya. Sholatnya sholat lihurmatil waktu, sama kayak kita lagi di atas kendaraan, di pesawat atau di bis. Udah masuk waktu sholat, nggak memungkinkan wudu, nggak memungkinkan tayamum karena alatnya nggak ada. Bukan berarti kita nggak boleh, bukan berarti kita boleh ninggalin sholat. Tetap harus sholat walaupun sambil nyetir. Sambil nyetir di tol, masuk waktu maghrib nih, sebelum waktu maghrib habis, kemungkinan dijama umpamanya nggak bisa gitu ya. Dijama nggak bisa karena kita bukan perjalanan jauh umpamanya. Maka kita harus sholat sebelum habis waktu walaupun dalam keadaan nyetir. Biqadril imkan, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Iya seperti itu, saking wajibnya sholat. Kalau kelewat sholatnya entar disatuin, nggak bisa, tetap berdosa kita. Kodoknya kodok tidak ma'zur, tidak dengan uzur syar'i. Boleh itu kalau kita ketiduran, kalau kita lupa, boleh tertinggal sholat. Kalau nggak tidur nggak lupa, nggak boleh tertinggal sholat walaupun lagi nyetir sekalipun. Itu seperti itu. Sholat dihormati waktu, dan ketika kondisi normal, udah bisa tayamum atau udah bisa wudu, maka sholatnya diiadah, diulangi. Itu diulangi. Bahkan di kitab yang saya bawa ini, orang yang pergi haji, pergi umroh, sholat yang di pesawat itu ijma harus diulangi. Iya, bukan hanya kemana aja kita naik pesawat. Kita sholat di pesawat kan kiblatnya nggak jelas, toharohnya nggak jelas, kan seperti itu para jamaah sekalian. Maka ijma ulama di kitab ini disebutkan sholat di pesawat harus diiadah, bukan dikodok. Kalau dikodok tidak dilakukan tadinya. Ini namanya diiadah, diulangi gitu ya, diulangi. Kalau sholat mah ya ada Pak, jangankan di pesawat, kita di rumah atau di masjid sholat sendiri, udah selesai, udah salam, ada lagi orang sholat, kita sunat mengulangi sholat kita yang munfarid dengan berjamaah. Itu namanya sholat i'adah atau sholat mu'adah. Jangan ditanya, Pak udah sholat? Udah. Sama siapa? Sendiri. Ayo ulangi. Itu sunat, cuma wajib berjamaah. Kalau sholat mu'adah itu wajib berjamaah. Kita sholat yang pertama itu karena Nabi mengatakan seperti itu. Ada 2 orang datang ke masjid, ayo sholat. Udah, di mana? Di rumah. Ayo sholat lagi, kata Kanjeng Nabi, riwayat Imam Muslim itu ya. Jadi ada sholat mu'adah. Kadang kita mah kalau udah mah sholat walaupun sendiri malas ya diulangi itu. Padahal sunat itu diulangi ya. Walaupun tetap niatnya fardu, tapi sunat diulangi. Ini sholat mu'adah, apalagi sholat dihormatil waktu yang tadi karena darurat, tidak wudu, tidak tayamum, maka dalam mazhab Syafi'i itu harus diulangi ketika kondisi normal. Kita ke tanah suci Mekah, sampai di Mekah sholat yang di pesawat itu diiadah. Kita pulang dari Mekah sampai ke Indonesia, sampai ke rumah kita, sholat yang di pesawat itu diiadah. Itu ijma ulama para jamaah sekalian. Kadang kita lupa, perasaan udah aja di pesawat itu nggak diulangi kalau kita. Tuh, banyak yang begitu. Jadi ini para jamaah sekalian sedikit tambahan wawasan tentang ilmu fikih, tentang sholat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Rasul pada malaman Mi'raj.
Kemudian yang kedua apa para jamaah sekalian yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah pada waktu Mi'raj adalah wa utiya khawatima suratil Baqarah. Yang diberikan oleh Kanjeng Rasul kepada Allah pada Kanjeng Rasul malaman Mi'raj adalah Kanjeng Rasul diberikan penutup surat Al-Baqarah. Ya, al-ayatainil akhirataini ya. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ayat 285 berarti dan ayat 286. Amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu ya. Amanah Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Satu ayat lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dua ayat terakhir Al-Baqarah ya. Itu luar biasa ayat istimewa itu Pak. Kenapa istimewa? Orang diberikannya aja bareng dengan sholat ketika Mi'raj ya. Di hadis Bukhari disebutkan bahwa barang siapa membaca dua ayat ini, walaupun hanya dua ayat yang dibaca, maka dihitung membaca keseluruhan surat Al-Baqarah. Tuh. Kalau surat Al-Baqarah kita kadang nggak selesai 1 jam Pak, kita baca 2 juz lebih ya, 2 juz lebih. Iya kan, juz alif lam mim saya puluh amatilkan rusul itu kan, itu 2 juz lebih gitu ya para jamaah sekalian. Tapi kalau baca dua ayat ini pahalanya sama dengan dapat pahala membaca surat Al-Baqarah gitu ya. Surat Al-Baqarah secara keseluruhan. Itu dalam hadis Bukhari itu disebutkan seperti itu. Makanya dibaca itu, makanya kalau ratib itu kan ada tuh ratib atas, ratib hadad itu amanah Rasul itu dibaca, kan saking istimewanya dua ayat ini ya, mantas ya. Kemudian dalam hadis Imam Ahmad juga disebutkan bahwa kanzul malli Rasulillah min tahtil ars, bahwa dua ayat ini adalah gudangnya harta bagi Kanjeng Rasul yang disimpan di bawah aras. Itu seperti itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Tuh, jadi artinya apa? Orang-orang yang mendawamkan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini itu akan dimudahkan, akan dilapangkan rezekinya. Itu diantara fadilah daripada dua ayat Al-Baqarah ini para jamaah sekalian ya. Tuh, silahkan didawamkan bagi yang ingin rezekinya lancar, lapang. Itu jangan ketinggal, itu dibaca itu ya setiap ba'da sholat. Kalau dulu itu sholat itu kalau wiridan jadi nggak buru-buru. Kalau sekarang kan mau pengajian jadi disingkat, mau tahlilan disingkat, mau ada kondangan disingkat, kita wirid-wirid berjamaah setelah sholat itu kan sekarang mau disingkat-singkat. Akhirnya walaupun nggak ada keperluan apa-apa, udah biasa disingkat ya disingkat aja kan, seperti itu. Kalau dulu makan kita di kiai-kiai di kampung-kampung itu kalau wiridan ya istighfar ya 3 kali ya, seperti biasa kita juga 3 kali kalau istighfarnya la ilaha illallah dalam syarikalah. Dulu mas yang anjurannya di hadis itu 10 kali. Kalau kita sekarang kan udah dipotong letter jadi 3 kali kan, seperti itu kan. Allahumma ajirna minan nar 7 kali jadi 3 kali. Kalau tadi masih 7 kali ya. Allahumma antas salam gitu ya. Allahumma lamani'a, Allahumma inni ala zikrika, itu kan wasiat Rasul kepada sahabat Mu'ad bin Jabal sampai 3 kali wasiatnya, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian ya ayat kursi, apalagi itu ayat kursi. Orang yang dawam baca ayat kursi setiap ba'da salat tidak ada jarak dengan surga kecuali
kematian yang menghalangi, itu aja. Itu ayat kursi. Kalau dulu mah gitu, baca Fatihah dulu, kadang baru ayat kursi, kulhu gitu ya, falak binas gitu, alif lam mim, ayat kursi. Nah, habis ayat kursi itu baca amanal rasul, nggak langsung tasbih kalau dulu mah gitu ya. Amanal rasul sampai wansurna al qaumil kafirin, itu nggak langsung tasbih yang 33. Baca 2 ayat yang di Ali Imran itu, yang syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha wal azizul hakim ya. Inna dina indallahi islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Berarti 3 ayat. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Dan baru ilahi ya rabbi subhanallah gitu ya. Itu luar biasa itu ayat-ayat ini. Kalau di kitab-kitab hikmah kayak di Hazinatul Asr, di kitab Fathul Malik Al-Majid Ad-Dairabi ya, 2 syahidallah ini luar biasa. Sama kalau dibaca dawam itu, ini kan menjelaskan tentang kepangkatan Kangjeng Rasul ya. Itu akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah orang yang mendawamkan 3 ayat tadi di Ali Imran tadi itu ya. Ya, cuman kalau kita sekarang mah ya singkat-singkat aja. Tapi kalau pas sendiri mah Pak di rumah wiridan dibaca dah itu amanah Rasul itu dibaca. Ya, kita mau kemana tuh ya, itu lebih lama zikir, lebih lama wirid, lebih bagus. Kalau kita sekarang zikir wirid itu pada singkat-singkat, itu jamaah mah banyak tapi yang wiridannya sedikit, pada sebentar gitu. Kalau guru-guru kita dulu nganjurinnya itu kalau bisa setelah sholat itu wiridan jangan kurang dari 2 jam. Kalau dulu gitu ya. Fa iza qudiyatis shalah atau fa iza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian sudah menunaikan sholat maka berzikirlah kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring. Ini ketika duduk, berdiri, berbaring kita suruh zikir terus sama Allah. Berarti setiap waktu kita harus zikir terus sama Allah, karena kondisi kita kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbaring. Iya, kita lagi duduk nih begini, kita kudu zikir. Kita berdiri, jalan atau kerja berdiri, ya kudu zikir. Kita tiduran berbaring, kudu zikir. Berarti kudu zikir setiap waktu. Tuh, makanya habis sholat juga lama gitu zikirnya. Ya kalau memang ada keperluan ya nggak apa-apa. Kadang kita nggak ada keperluan aja berat ini di bawah zikir ini ya. Jadi dibaca dulu amanah Rasul tuh, ya amanah Rasulnya diusahakan tuh dibaca walaupun nggak setiap ba'da sholat, pokoknya ba'da sholat apa dibaca itu. Karena di hadis riwayat Imam At-Tirmizi disebutkan perihal ayat ini, 2 ayat Al-Baqarah ini, bahwa kalau ada rumah 3 malam berlalu tanpa dibaca 2 ayat ini, maka rumah yang ditempati tersebut akan dimasuki, akan dipenuhi oleh anak-anak setan. Tuh, kalau 3 hari itu di hadis riwayat Imam Tirmizi itu boleh dilihat nanti. Itu kalau kita 3 hari rumah kita kagak dibacain itu 2 ayat ini, 2 ayat yang diterima oleh Rasulullah ketika Mi'raj berbarengan dengan sholat, ini rumah kita akan dimasukin setan Pak. Jadi rumah kita itu bawaannya ntar panas, mudah emosi gitu. Lihat bini pengen ngomelin salah sedikit ya, anak salah sedikit pengen ngomelin. Di rumah mager, malas gerak, sholat malas, tadarus malas, zikir malas gitu. Bantu istri kerja juga malas. Iya, rapi-rapi malas ya bawaannya. Mungkin itu bagian daripada ada setan yang masuk ke dalam rumah kita. Jadi 2 ayat ini adalah pengusir setan. Pengusir setan Pak. Jadi kalau ada orang kesurupan setan, itu Pak dibacain aja ini 2 ayat ini para jamaah sekalian. Ini di hadis Nabi sebagai pengusir setan. Kalau nggak dibaca, pada masuk tuh ke rumah kita. Itu kata Sayyidina Umar itu kan
anak-anak keturunan setan itu banyak gitu ya. Ada spesialisnya. Sampai ada 9 kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab itu dalam Maraqil Ubudiyah. Dalam Nasrul Ibad ada juga itu ya. Nama-namanya juga ada. Ada namanya si Jalitun. Kalau si Jalitun itu masuknya ke pedagang. Jadi orang jualan itu jadi nggak amanah. Iya, nggak amanah. Timbangannya dikurangi. Tuh, literannya dikorti, seliter padahal kurang, sekilo padahal 9 on, kan begitu. Kadang dusta. Itu si Jalitun itu masuknya, kadang nempel di dagangan. Jadi bawaannya kita pengen aja beli aja, gitu, padahal nggak perlu dan lain sebagainya. Itu ada namanya si Jalitun. Ada namanya itu di kitab-kitab disebutkan. Ada lagi namanya si apa itu? Si Hapap. Kalau si Hapap masuknya ke tukang minum-minuman keras ya, Homer, atau kalau sekarang udah dirubah namanya. Banyak yang mengatakan bukan Homer karena berbentuknya pil keras, jadi dianggap bukan Homer, padahal lebih berbahaya dari Homer ya. Zat adiktif itu ya, itu si Hapap. Ada lagi si Murrah. Kalau si Murrah itu bawaannya kita senang dengan musik-musik, lagu-laguan, musik, aja hidupin musik. Padahal di dalam hati seseorang tidak akan berkumpul kecintaan antara dengan Al-Quran dengan musik, nggak bakal kumpul. Senang dengan musik nggak bakal cinta Al-Quran, senang dengan Al-Quran nggak bakal cinta dengan musik. Itu seperti itu para jamaah sekalian. Itu si Murrah namanya, dia senangnya dengerin musik, bukan dengerin Quran. Ada lagi si A'wan. Kalau si A'wan ini masuknya ke pejabat, biar ngeluarin kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Itu masuknya ke presiden, ke menteri, gubernur gitu ya, bupati, wali kota, camat, lurah, RT juga. Itu kemasukan si A'wan gitu. Kalau pembagian BLT-nya nggak benar, RT-nya berarti kemasukan si A'wan. Iya. Saudaranya mah punya Innova masih kebagian. Nenek-nenek kalau udah kagak ada yang ngurusin, kagak kebagian. Itu RT-nya kemasukan si A'wan itu. Iya. Kalau pemerintah yang di pusat bikin kebijakan yang merugikan kita, Pak, itu kemasukan si A'wan. Pajak dinaik-naikin, dimahal-mahalin itu ya. Masya Allah. Ya Rabbi, iya. Rakyat itu bukannya dipungut, rakyat itu harusnya disumbang. Rakyat itu dikasih ya, bukannya dipungut. Ini malah repot banget, ditaikin pajak bukannya tambah pemasukan, malah nggak pada bayar semua karena nggak mampu. Bener Pak, pajak di kampung aja mahal banget. Saya yang ditempati aja rumah dulu cuman harga bayar pajak tanahnya itu sesuai dengan NJOP di sana ya, tanah masih murah. Sama itu kan paling mahal 500-600 lah per meter gitu di sana. Boleh yang mau investasi di sini Pak, duitnya ya di sana itu ya. Itu kalau mohon maaf, Masya Allah, itu dari tadinya 1 juta sekarang 2,5 juta Pak. Itu iya, nanti 2,5 juta sampai 5 juta itu kosan naik ini lebih dari 100%. Ya udah kagak dibayar dah. Ya itu kalau jamaah sekalian. Kata saya ini pemberi kebijakannya kemasukan si A'wan. Ada lagi si Wasnan. Ada setan namanya si Wasnan. Kalau si Wasnan itu yang bikin kita malas ibadah. Mau bangun subuh itu berat. Mau tahajud itu berat. Bangun subuh berat. Itu yang suka ngencingin telinga kita Pak sampai penuh. Orang kalau bukan nggak bangun subuh, nggak bangun tahajud, subuh bangun, tahajud enggak. Itu yang ada dalam hadis, telinganya dikencingin penuh dengan kencing setan. Itu yang bangun subuh tapi nggak bangun tahajud, apalagi nggak bangun subuh. Bayangin itu si Wasnan, mau sholat malas, mau berjamaah malas, mau ngaji malas. Itu si Wasnan. Ya, ada lagi si Dasim yang paling banyak apa? Si Dasim. Kalau Dasim mah ada di pintu rumah tuh. Iya, di pintu rumah. Kalau kita masuk ke rumah kita Pak, kita nggak baca salam, nggak baca dulu, masuk tuh ke dalam rumah. Si Dasim.
Si Dasim itu. Jadi di rumah kita berantem mulu sama bini kita, Pak. Nggak tahu, nggak sadar kita kesurupan si Dasim itu. Itu mau masuk ke rumah itu harus salam dulu. Kalau ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jangan cuma Assalamualaikum doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau ceramah aja. Begitu diperintahkannya. Kalau ada orang, kalau nggak ada orang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu kabur, si Dasim nggak ikut masuk, itu nggak bisa masuk gitu. Ini kadang kita nggak baca salam dulu, langsung makan aja di dapur ya. Tuh ya, baca dulu. Bahkan kalau Kiai Maimun Zubair hafizahullah ya, beliau itu mengatakan bahwa kalau masuk ke rumah itu baca surat Al-Ikhlas dulu 1 kali. Kalau baca 1 kali, rezekinya yang penghuni rumah tersebut dilancarkan sama Allah. Tuh kalau 1 kali, kalau 2 kali bukan dia doang, saudaranya itu ikut dilancarkan. Makanya kalau senang atau cinta sama saudara, masuk ke rumah baca qulhunya 2 kali, kata Imam Zubair. Apalagi kalau 3 kali, bukan cuma saudaranya, tetangganya yang bukan saudaranya juga ikut lancar rezekinya. Itu tetangga kita Pak, kebeli Fortuner Pajero itu berkat qulhu kita yang ketiga itu Pak. Itu boleh itu kita pinjam tuh mobilnya. Ya, jangan sekali. Ya. Masya Allah. Udah, itu yang terakhir. Yang terakhir para jamaah sekalian, yang diberikan oleh oleh Allah kepada Rasulullah pada malam Mi'raj, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummati syai'an muqhima. Kabar gembira, pemberitahuan dari Allah kepada Kanjeng Nabi bahwa umatnya Kanjeng Nabi itu diampuni dosanya nanti di hari kiamat selama dia tidak melakukan kesyirikan yang membuat dia terjebur masuk ke dalam neraka karena kesyirikan. Ya kalau bukan dosa syirik diampuni oleh Allah. Itu maksudnya apa para jamaah sekalian? Wal muradu yughfaru annahu la yuhalladu binnar. Artinya kalaupun ada yang dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak abadi. Asal kuota dosanya udah habis, dikeluarin dari neraka, dipindahin ke surga. Makanya ada yang disebut dengan utaqaur rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang Maha Rahman, atau disebut dengan jahannamiyun, mantan residivis jahanam. Itu ada yang dari sana keluar dari neraka dimasukin ke dalam surga. Yang ada di ayat di Al-Quran itu rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu jud ya. Jadi orang-orang kafir itu berharap kenapa mereka dulu nggak beragama Islam. Mereka berharap begitu karena di dalam nerakanya enggak abadi, mereka dikeluarkan. Nah ini 3 hal ini ya para jamaah sekalian, mari kita jaga salat kita, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, banyakin baca sholawat kepada Nabi yang Isra Mi'raj, dan bawa kabar bahwa dosa kita diampuni. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.